Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat Ayo Ngaji dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya, admin dari channel Ayo Ngaji. Biar lebih akrab, mungkin kedepannya sahabat semua bisa menyapa saya dengan nama Mas Aji. Baik, apa kabar sahabat Ayo Ngaji? Semoga sahabat semua senantiasa diberikan keberkahan. Sudah 13 episode kajian, kita banyak membahas tentang iman. Mulai dari peran iman sampai dengan contoh real kesuksesan hidup dalam menerapkan iman secara optimal. Kenapa bisa sampai 13 episode? Alasannya tak lain adalah untuk mencharge kembali iman kita agar lebih semangat lagi dalam menjalankan peran sebagai seorang hamba. Nah, pagi ini adalah episode terakhir dari serial kajian tentang recharging iman, di mana kita akan membahas tentang cara belajar iman. Masih dengan Ustadz yang sama, yaitu beliau Ustadz Hanan At-Taqi. Berikut ini kajian tentang cara belajar iman. Selamat mengikuti. Bagaimana cara kita belajar iman, teman-teman? Belajar iman duduk dalam majelis ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat tentang Allah. Jadi kita nongkrong ini lagi ngomongin siapa nih? Ngomongin Allah. Kita nggak ngomongin artis, kita nggak ngomongin tentang berita yang lagi viral, kita nggak ngomongin tentang diri kita lagi ngomongin tentang Allah. Itu tujuan kita duduk dalam majelis ilmu. Semua tema saya bisa dibilang itu sebetulnya tema akidah, cuman dalam konteks-konteks yang berbeda. Jomblo fisabilillah itu akidah banget itu. Kok bisa Ustaz? Kan ada statementnya. Serahkan aja hatinya kepada Allah, biar Allah yang menggenggam hatinya. Jadi jangan kamu yang genggam, putusin, udah gitu serahin sama Allah. Itu kan ilmu akidah. Karena akidah itu solusi, iman itu solusi. Kalau bukan karena kita yakin sama Allah, nggak berani juga kita mutusin ya. Nanti kalau jadi sama yang lain gimana? Nanti kalau dia berubah pikiran gimana? Allah yang menjaga hatinya. Tapi terjadi Ustadz setelah diputusin jadi sama yang lain. Artinya Allah memang pengen ngasih kamu yang lebih baik dari dia. Emang kamu lebih tahu dari Allah? Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kamu gak tahu. Mana? Ya sabar. Kapan? Ala inna nasrallahi qarib. Bentar lagi, tunggu. Lagi disiapin yang terbaik. Kamu juga persiapkan diri biar gak jomplang gitu. Dia udah baik, kamunya gak benar. Kasihan dia. Kamu udah baik, dia belum siap. Kasihan kamu. Lagi disiapin sama Allah. Ada waktunya nanti. Memang bisa Ustaz. Saya mah yakinnya 100% bisa. Itu udah pasti itu. Teori akidah itu udah gak ada 1%, 0,0 sekian persen pun gak ada keraguan. 100% benar udah. Lebih benar daripada kita yakin batu dilempar ke langit, jatuh ke bumi secara gravitasi. Lebih dari itu. Itu kita yakinnya ada sisa ragu gak? Kalau kita lempar barang nih. Ini saya lepaskan jatuh ke tanah gak nih? Masih ada yang meragukan? Kayak gitu aja kita yakinnya 100%. Gara-gara gaya gravitasi. Harusnya kepada Allah kita lebih yakin daripada kepada gravitasi. Berarti gak boleh ada keraguan secuil pun. Yakin banget. Lebih yakin daripada benda yang saya jatuhkan nanti pasti akan jatuh ke tanah atau ke lantai. Lebih yakin dari itu. Kalau lebih yakin dari itu, falimal ya's. Kenapa berkeluh kesah? Kalau lebih yakin dari itu, kenapa harus berkeluh kesah? Udah tenang aja, ada Allah. Itu kan kalimat yang sering-sering saya ulang-ulangi. Jadi kajian saya dari 2015, apapun judulnya, sebetulnya substansinya itu ilmu tentang akidah. Cuman saya gak suka membahasnya dengan teori rububiyah, uluhiyah, asma, sifat. Kenapa? Karena saya ingin menyederhanakan dan membuatnya mudah untuk kita pahami. Kalau mau bahas kayak gitu bisa. Kita tinggal buka kitab akidah, kita tinggal ikutin kurikulum tentang bab akidah, ma'rifatullah. Banyak. Dan kita juga dulu waktu di pondok 6 tahun belajar itu. Terus di Al-Azhar belajar itu juga. Tapi kenapa gak dibahas kayak gitu aja? Kalau dibahas kayak gitu segmentasi saya bukan orang yang baru hijrah dan baru mau hijrah. Tapi segmen saya udah lama belajar akidah dan mereka gak butuh dakwah saya. Yang butuh dakwah saya orang yang pengen pulang ke Allah tapi gak tahu jalan.
Mereka tuh pengen pulang sama Allah, tapi nggak tahu jalan. Jalan yang ditunjukin sama yang lainnya itu nggak kebaca sama mereka, ribet. Baca mapnya, tapi saya nggak ngerti nih mapnya nih apa. Mereka butuh map yang sederhana, tapi sampai. Itu kan. Sehingga kita sederhanakan bahasanya. Kebayang nggak teman-teman, pakai mobil yang di dashboard atau head unitnya itu bahasa Cina. Ada kan yang mobil build up tuh, bahasa Jepang, bahasa Cina. Mau mencet oke aja kita bingung, mana nih oke-nya? Kita cari yang paling kecil, biasanya oke kan 2 huruf tuh. Cari yang simbol-simbolnya sederhana, klik. Ternyata itu cancel. Bisa juga kayak gitu. Artinya karena kita nggak ngerti, kita nggak bisa pakai. Makanya butuh penterjemah yang bisa menerjemahkan ilmu yang sangat luas, yang sangat istimewa ini dalam bahasa yang sederhana. Ilmunya nggak sederhana sih. Teorinya nggak sederhana, tapi harus ada terjemah yang sederhana. Itu yang kenapa saya bicara akidah dalam bahasa yang sederhana. Nanti kita bahas Asmaul Husna misalnya. Gimana cara memahami Al-Quddus dalam konteks anak muda? Gimana memahami Al-Wahhab dalam konteks daily life kita? Gimana memahami tentang Al-Malik dalam konteks kehidupan sehari-hari kita? Itu kan memahaminya tentang akidah, cuman pembahasaannya yang harus praktis. Jadi ada action orientednya. Harus bisa langsung diamalkan. Masya Allah, penyampaian yang luar biasa. Sedikit menyimpulkan sahabat semua, dari apa yang telah disampaikan oleh beliau Ustadz Hanan At-Taqi tentang cara belajar iman, kita bisa belajar iman dengan cara duduk dalam majelis ilmu dan mendengarkan nasihat-nasihat tentang Allah. Nah, sahabat semua, siap untuk rajin menghadiri majelis-majelis ilmu? Harus siap, biar imannya ke-charge terus. Kalau imannya ke-charge terus, imannya kan jadi stabil nih. Nah, setan bakalan kesulitan tuh buat ngegodain kita untuk berbuat maksiat. Kuilah mulai dirutinkan buat ikut kegiatan majelis ilmu. Insya Allah hidup kita akan lebih terarah dan tak salah arah. Sahabat Ayo Ngaji dimanapun kalian berada, demikian kajian pagi ini, semoga berkah dan bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada kajian-kajian dengan tema yang berbeda. Oh ya, bagi sahabat Ayo Ngaji yang punya ide dan ingin mengusulkan tema kajian, silahkan sampaikan di kolom komentar yang tersedia. Sebelumnya, mari kita akhiri kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.